Bunda Hebat, kembali lagi dengan kita di New Pods, New Miu Podcast. Tante Lara sebagai Oke, halo Ayah Bunda Hebat. Miu yaitu Tante Ria. Sama saya Dewi. Dokter Adit nih, kita ketemu lagi Ayah Bunda Hebat. Ya, hari ini kembali lagi nih dengan saya yaitu Tante Syifa dengan selaku terapis perilaku di Miu Miu. Dan hari ini kita kedatangan Tante Lara sebagai apa Tante? Sebagai terapis Miuspa Tante. Oh iya, gimana Tante kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tante Syifa gimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Terima kasih ya Tante udah datang ke New Pod. Sama-sama. Jadi Tante Lara sendiri di sini tuh di New Miu itu sebagai apa sih Tante? Nah, saya di sini sebagai terapis di Miuspa Tante, yang mana Miuspa ini adalah salah satu layanan dari New Miu Corporation ya. Di sini juga kami berfokus kepada kesehatan ibu dan anak Tante gitu. Oh gitu ya Tante ya. Di Miuspa sendiri itu ada layanan apa aja sih Tante? Sebetulnya banyak sekali ya layanannya. Salah satunya di sini adalah baby spa, baby massage dan laktasi center Tante gitu. Oh gitu ya Tante. Kalau baby spa sendiri itu apa sih Tante? Nah Tante, kalau baby spa sendiri itu apa sih Tante? Nah, baby spa itu adalah metode kombinasi antara hidroterapi atau terapi air dan massage atau pijat ya. Nah, metode ini digabungkan Tante ya. Nah, baby spa itu sendiri juga merupakan salah satu stimulasi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalisasikan tumbuh kembang bayi Tante. Nah, nantinya di baby spa ini juga dibagi menjadi 3 tahap atau 3 sesi ya Tante ya. Yang pertama ini adalah nantinya dilakukan massage dulu, massage selama kurang lebih 45 menit ya Tante ya. Kemudian massage ini juga sangat banyak sekali manfaatnya, bisa meningkatkan kualitas tidur bayi, membuat bayi menjadi rileks, kemudian nyaman dan juga tidak mudah sakit gitu ya. Kemudian yang tahap kedua ini atau sesi kedua ini kami lakukan yang namanya baby gym ya. Nantinya akan kami lakukan gym ball juga, kemudian senam juga. Di sini juga manfaat senam bayi itu banyak sekali Tante ya. Bisa menguatkan otot-otot dan persendian bayi ya Tante ya. Nantinya merangsang pergerakan motorik bayi juga, mempersiapkan bayi untuk lebih cepat duduk, kemudian lebih cepat jalan dan juga berdiri ya Tante ya. Kemudian yang terakhir nanti pada sesi ketiga ini kami melakukan baby swim ya, yang mana ini adalah tujuan utamanya yaitu hidroterapi ya atau terapi air ini. Nanti si baby itu kita lakukan treatment berenang Tante ya, dengan menggunakan kolam baby spa, kemudian dimasukkan ke dalam air yang berisi air hangat ya selama kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Dan ini tergantung kondisi bayi ya Tante ya, tidak harus 15 menit atau 20 menit. Misalkan kondisi bayinya tidak memungkinkan atau nangis, biasanya kami lakukan stop dulu gitu. Nanti dilakukan percobaan 1, kedua dan juga ketiga gitu. Di sini juga manfaatnya banyak sekali ya, mulai dari membuat bayi menjadi rileks ya tadi ya, kemudian ketika di dalam air itu kan si bayi menggerak-gerakkan tangan dan juga kakinya Tante ya. Jadi pergerakan motoriknya juga akan lebih cepat gitu ya. Kemudian si bayi ini menjadi lebih aktif, keseimbangannya juga terjaga gitu. Pokoknya manfaat berenang ini sangat banyak sekali ya. Selama ini juga di Miuspa, dari yang mulai tadinya bayi ini tidak bisa belum bisa duduk menjadi lebih cepat duduk gitu setelah dilakukan baby spa. Kemudian yang tadinya si bayi ini kok tidak aktif gitu ya, setelah dilakukan baby spa si bayi ini menjadi lebih aktif, gerakannya menjadi lebih semangat gitu, membuat bayi juga semakin senang gitu ya. Bisa juga dijadikan sebagai sarana bermain untuk bayi gitu, karena memang kan di kolam baby spa itu sudah disetting ada bola-bola, kemudian bebek-bebekan gitu ya. Jadi meningkatkan kecerdasan si anak dan meningkatkan konsentrasi pada bayi juga Tante gitu. Oh gitu ya Tante. Betul. Oh gitu ya Tante ya. Iya. Kalau manfaatnya sendiri nih Tante dari baby spa itu apa sih?
Nah, menurut yang sudah dibuktikan ya, yang sudah banyak penelitian bahwa manfaatnya itu sangat banyak juga ya. Salah satunya yaitu tadi meningkatkan kualitas tidur bayi, meningkatkan pergerakan atau gerakan motorik pada bayi ya, karena memang pada saat dilakukan swimming itu kan bayi menggerak-gerakan tangannya, kemudian menggerak-gerakan kakinya, sehingga pergerakan motorik kasarnya itu juga akan terlatih dengan baik. Kemudian bisa juga melatih kemandirian, melatih sosial bayi gitu. Banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Ya banyak banget ya Tante ya Iya, manfaatnya betul. Tante ya. Kalau dari usia berapa sih nih Tante bayi itu sudah mulai bisa untuk baby spa gitu? Nah, biasanya kami terstandar itu bayi bisa melakukan baby spa itu usia 3 bulan Tante. Pokoknya sebelum usia 3 bulan itu tidak boleh dilakukan baby spa. Kemudian yang kedua, si kepala bayinya itu sudah tegak. Ketika kita lakukan tengkurap, kepalanya itu sudah bisa ngangkat. Nah, itu yang kedua syaratnya. Kemudian yang ketiga ini adalah berat badannya di atas 5 kg Tante gitu. Gitu ya Tante ya. Kalau bedanya nih Tante terapis atau baby spa di New Spa dan di tempat-tempat terapi lainnya tuh apa sih Tante? Nah, bedanya kami dengan terapi lain gitu ya, dengan baby spa lain. Nah, kami di sini terapis baby spa-nya itu adalah dari tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua dilakukan stimulasi atau screening terlebih dahulu ya Tante ya, sebelum dilakukan baby spa, seperti yang tadi sudah dijelaskan syarat-syarat baby spa itu apa saja. Kemudian ketika kita melakukan baby spa tidak langsung oh ya sudah dilakukan baby spa gitu ya, tapi pada saat pasien ini datang kami melakukan screening di awal seperti pengukuran tinggi badan, kemudian berat badan, lingkar kepala, dan juga suhu tubuh bayinya itu sendiri. Nah, kemudian kami di sini terintegrasi dengan dokter spesialis anak, kemudian psikolog anak, dan juga ahli gizi anak Tante gitu. Jadi ketika kami melakukan treatment baby spa, ada sesuatu yang memang tidak normal atau misalkan tidak sesuai dengan milestone anak gitu ya, bisa kami sarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak yang di sini gitu. Kemudian ketika kita menemukan ada berat badan anak yang kurang atau gizi yang kurang gitu ya, kami bisa menyarankan bundanya untuk konsultasi dengan ahli gizi anak di sini gitu Tante. Oh gitu ya Tante ya, banyak banget keunggulan yang ada di New Spa ini ya Tante ya. Betul. Kalau ini nih Tante mengenai artikel akhir-akhir ini nih Tante yang banyak banget berseliweran gitu di media sosial atau di media maya gitu ya Tante ya. Kalau tentang ini Tante, pro dan kontra pemakaian neck ring nih Tante, kan ada banyak yang bilang juga bahaya dari pemakaian neck ring itu. Nah, menurut Tante sendiri itu gimana Tante? Nah, sebetulnya pro kontra penggunaan neck ring ini bukan hanya saat ini saja ya Tante ya. Sudah booming di 2 tahun kemarin, 2 tahun kebelakang itu sudah ada informasi tentang pro kontra penggunaan neck ring ini. Tetapi ketika saya boomingnya itu pada saat tahun ini ya Tante ya, tepatnya pada bulan Juli kemarin. Nah, ketika saya membaca artikel asli dari FDI-nya, ternyata FDI itu memang memberikan warning ya atau peringatan kepada orang tua agar tidak melakukan sesi berenang secara langsung, maksudnya tidak diawasi gitu ya. Nah, yang kedua ini memang di sana itu ada kasus bayi meninggal yang mana menggunakan neck ring dan juga bayinya itu memang dalam keadaan sehat, kemudian terjadi suatu kecelakaan atau meninggal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini FDI melarang ini karena memang untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus Tante, seperti anak yang memang ada kelainan bawaan lahir ya, seperti spina bifida atau kelainan tulang belakang. Nah, sebetulnya seperti itu informasi dari FDI itu melarang bahwa anak berkebutuhan khusus dan anak yang mempunyai riwayat kelainan lahir spina bifida itu tidak direkomendasikan menggunakan neck ring gitu. Dan juga tidak direkomendasikan juga untuk
anak-anak yang tidak diawasi oleh orang tuanya gitu. Jadi menurut saya penggunaan nekring ini sebetulnya aman ketika kita melakukannya sesuai dengan prosedur, diawasi secara ketat gitu ya, sehingga kejadian atau kecelakaan bayi meninggal ini tidak ada gitu. Dan selama ini pun saya melakukan treatment baby spa ya, tidak ada yang memang namanya kecelakaan karena penggunaan nekring. Dan bukan hanya di Miuspa saja ya, ketika saya sharing dengan teman-teman saya di baby spa lain gitu yang memang terjun langsung ke baby spa dan penggunaan nekring ini ya, dan alhamdulillah tidak ada tuh kasus di Indonesia yang memang kecelakaan penggunaan nekring gitu. Sebetulnya ketika kita melakukan apapun ya tante ya, jangankan penggunaan nekring, ketika kita melakukan memberikan makan kepada bayi MPASI gitu ya, misalnya ketika bayi tersedak, itu juga kan bisa menimbulkan kecelakaan sampai bayi meninggal gitu ya. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu harus dilakukan dengan secara hati-hati dan sesuai prosedur, maka tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan atau insiden yang tidak menguntungkan gitu ya. Dan saya sarankan untuk orang tua yang memang ingin melakukan baby spa, lebih baik ke tempat-tempat yang memang sudah terbukti aman gitu ya. Kan kadang baby spa di luaran itu yang memang orang tua lakukan sendiri di rumah itu tidak mengutamakan keamanan. Maksudnya bukan memang kita meragukan orang tua di rumah ya, tapi lebih harus berhati-hati lagi, apalagi ini kan dilakukan kepada anak-anak bayi gitu ya. Standarnya harus seperti apa. Kadang kan kita melakukan baby spa ini harus 3 bulan usianya ya. Kadang ada yang melakukannya di usia di bawah 2 bulan. Nah, itu juga kan salah satu yang memang bisa membahayakan bayi gitu. Nah, di sini juga menurut saya ya lebih baik kita fokus deh ke manfaatnya gitu ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa memang manfaat itu banyak sekali, dari mulai si anak itu yang tadinya ini menurut pengalaman saya di Miuspa ya tante ya, ketika ada kasus anak yang pas datang ke kami itu dia belum aktif secara motoriknya gitu ya, ketika sudah dilakukan baby spa di kami gitu, sudah terbukti yang tadinya tidak bisa duduk jadi kemudian duduknya lebih cepat gitu, kemudian yang tadinya kok bayi saya tidak aktif menjadi lebih aktif gitu. Jadi ya sudah, kita pokoknya berfokus kepada manfaatnya saja gitu. Jangan terlalu melihat ke berita-berita yang memang belum terbukti secara ilmiahnya. Memang sih belum ada secara evidence base-nya penggunaan nekring tuh berbahaya atau tidak ya. Yang penting kita berfokus pada manfaatnya kepada bayi gitu. Paling itu tante menurut pandangan saya gitu. Iya. Ya jadi sebenarnya ya selama penggunaan nekring itu di bawah pengawasan ahli, terapis ahli yang sudah bersertifikasi gitu dan memenuhi standar nih dalam penggunaan nekring, yaitu usia, berat badan ya tante ya, terus kepalanya sudah tegak atau belum gitu. Selama ini kan selama Tante Laras menggunakan juga, melakukan treatment juga tidak ada gitu ya, kejadian sampai yang bisa merenggut nyawa atau kecelakaan gitu ya tante ya kan, karena memang selama ini juga dalam treatment kan diawasi dengan ketat ya tante ya, diawasi secara ketat. Kemudian dari awal sampai akhir tuh kami memang mengutamakan pengawasan gitu ya, pengawasan yang ketat gitu untuk bayi-bayi gitu tante. Jadi kita sekarang hanya melihat ya udah manfaatnya saja ya. Jadi di samping dari efek yang selama ini mungkin di artikel berseliweran ya tante tentang bahaya itu, ya kita lihat dari manfaatnya saja ya tante yang bisa kita petik gitu. Dan ya tentunya harus dengan pengawasan ketat ya tante ya, tidak boleh sembarangan juga gitu. Terima kasih banyak Tante Laras nih, kita hari ini dapat ilmu yang banyak banget tentang baby spa. Terus tanggapan dari Tante Laras juga menggunakan nekring itu gimana gitu ya. Banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat nih yang bisa kita petik hari ini dari Tante Laras gitu. Iya, terima kasih banyak ya Tante Laras ya gitu. Oh iya Tante, selain
di Miuspa juga, di New Mio Corporation ini ada banyak banget ya Tante ya, perusahaan-perusahaan atau anak-anak dari New Mio Corporation tersendiri ini gitu. Di antaranya itu yang terbaru sekarang ada Halmio nih Tante. Jadi kayak misalkan ayah bunda yang ingin berkonsultasi dengan psikolog anak, dokter anak, ahli gizi, terapis wicara, terapis remedial, terapis perilaku gitu, atau fisioterapis, terapis okupasi gitu. Tapi ayah bunda males nih untuk keluar atau tidak ada yang mengantar gitu untuk ke New Mio langsung gitu. Jadi ayah bunda kalau misalkan males nih datang langsung ke New Mio atau tidak bisa datang langsung ke New Mio atau tidak ada yang mengantar, ya kalau jadi ayah bunda hebat bisa nih langsung menghubungi kita melalui admin kita di nomornya 0821 2082 3522 gitu. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, jadi pas hari Sabtu kayaknya mulainya itu dia kayak iritasi pampers. Batuknya tuh jadi kayak dia tuh kayak dulu kan memang suka sesek gitu dok, kayak punya sesek. Karena Punya riwayat asma gitu ya? tapi dokternya sih Jadi untuk rubah sendiri masih belakangnya saja atau sudah lengkap rubah? Enggak, masih belakangnya aja, lebah juga. Iya. Terus Ibu kalau untuk manja? Ya, kalau tidak menghubungi lewat admin kita juga bisa nih kunjungin Instagramnya di Instagram newmio @newmio_cdc. Bisa juga tanya lewat DM-nya mungkin untuk ayah bunda hebat yang mau konsultasi online gitu, telekonseling gitu. Selain telekonseling juga kita layanin di New Mio Corporation itu ada banyak nih ayah bunda hebat, di antaranya ada poli anak, ada poli tumbuh kembang anak, ada psikolog anak, ada juga ahli gizi di sini gitu untuk ayah bunda yang mau konsultasi terkait gizi anak gitu. Terus ada juga Miuspa tentunya ya Tante ya. Ada juga tadi Halmio. Terus ada juga terapis perilaku, terapis bicara, terapis remedial, terapis okupasi, dan terapis fisioterapi gitu. Bisa aja kalau ayah bunda hebat mau tahu info lebih lanjutnya bisa di follow di Instagramnya @newmio_cdc gitu ya. Terima kasih banyak ayah bunda hebat sudah menonton New Pods kali ini bersama Tante Laras gitu ya. Terima kasih ya bunda. Terima kasih ayah bunda hebat. Bye.